Yang terhormat para Esko, yang terhormat perwakilan dari PSSI Ibu Ayu, selamat datang di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati Sekretaris Asprop Papua Barat, yang saya hormati Ketua Askap Kabupaten Papua Barat, yang saya hormati manajer klub PSSI Papua Barat yang hadir pada hari ini. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya kami bisa berkumpul kembali di Manokwari dalam rangka Kongres Biasa Asprop PSSI Papua Barat tahun 2025. Yang mana kegiatan ini merupakan momentum refleksi atas capaian kegiatan Asprop PSSI Papua Barat dari tahun 2022 hingga tahun 2025, serta menyusun agenda program di tahun 2026, di mana saya menegaskan di sini bahwa pentingnya pembinaan dan pengembangan sepak bola di usia muda, terlebih khusus di daerah kabupaten kota, dikarenakan bahwa sepak bola di kabupaten kota menjadi fondasi utama dalam membangun masa depan sepak bola khususnya di Provinsi Papua Barat. Pengembangan sepak bola dimulai dari kabupaten ini merupakan fondasi pembinaan usia muda, dan dari sinilah baru naik ke tingkat provinsi untuk diikutkan di tingkat level lebih tinggi yaitu tingkat nasional, untuk mengantarkan anak-anak kami berprestasi dari tingkat provinsi dan juga sampai ke tingkat nasional, Surati maupun Liga 4. Saya juga berikan apresiasi kepada salah satu pelatih lokal yang mana telah membawa tim Dobar FC lolos ke 8 besar seri nasional sehingga mendapat beasiswa dari PSSI untuk mengikuti lisensi pelatih B. Dan juga kami berikan apresiasi kepada Persipegaf yang mana telah mengikuti Liga 4 dan lolos ke 32 besar. Semoga di kompetisi 2025-2026 ada keterwakilan dari Papua Barat untuk Liga 4 tahun 2025-2026. Di sisi lain juga kami berbicara sepak bola harus diikuti dengan pengembangan SDM, yaitu pelatih dan wasit, agar pemain yang baik, pelatih yang baik, dan wasit yang baik adalah fondasi terciptanya kompetisi yang baik pula. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai selain mengikuti kursus kepelatihan dan kursus perwasitan yang berlisensi. Karena wasit yang berlisensi akan menjalankan tugas dengan baik, pelatih yang berlisensi akan melahirkan pemain-pemain sepak bola yang hebat dan handal. Di dalam kongres kali ini juga kita akan mengesahkan Asprop PSSI Papua Barat menjadi PSSI Papua Barat, dan begitu juga diikuti oleh Askap Kabupaten menjadi PSSI Kabupaten. Pemakaian nama PSSI Provinsi telah disahkan pada Kongres PSSI Pusat pada bulan Juni tahun 2025 di Jakarta. Dan Kongres biasa juga akan membahas tentang calon anggota baru PSSI Papua Barat, di mana Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengungkapkan bahwa salah satu poin penting besar yang dihasilkan oleh Kongres Biasa PSSI tahun 2025 di Jakarta salah satunya menitik beratkan pada PSSI provinsi di seluruh Indonesia agar dapat mendorong perkembangan sepak bola nasional di daerah. Pak Erick Thohir juga menegaskan bahwa daerah-daerah akan menjadi ujung tombak bagi sepak bola nasional
Untuk itu, PSSI Provinsi dan PSSI Kabupaten berperan penting dalam membangun koordinasi dan bersinergi guna pengembangan sepak bola di daerah. Tentu ada poin besar di mana PSSI ada perubahan statuta yang tadi tahun 2019 diubah di tahun 2025. Dan yang terpenting dalam perubahan statuta bahwa peran sepak bola nasional itu tidak bergantung di nasional itu sendiri, tetapi PSSI berharap menyumbang nasional sekarang untuk seluruh daerah-daerah, dan dengan statuta yang baru di tahun 2025 PSSI Provinsi berperan sangat kuat. PSSI Papua Barat harus bangkit lagi dan menyiapkan diri untuk langkah yang lebih baik. Kebangkitan sepak bola di Papua Barat bukan untuk diri saya, tetapi untuk sepak bola Papua Barat seluruhnya yang ada di Kabupaten Provinsi Papua Barat. Dan statuta tahun 2025 juga, Ketua PSSI Kabupaten Kota tidak lagi ditentukan melalui pemilihan di Kabupaten Kota, melainkan ditunjuk atau dipilih langsung oleh Ketua PSSI Provinsi. Jadi saya tegaskan lagi bahwa Ketua PSSI Kabupaten tidak lagi dipilih secara voter, tetapi ditunjuk langsung oleh Ketua PSSI Provinsi. Statuta sudah disetujui bahwa Ketua PSSI menjadi Ketua PSSI di daerah, dan di mana koordinasi kota kabupaten langsung di bawah PSSI Provinsi. Statuta penunjukan Ketua PSSI Kabupaten oleh PSSI Provinsi ini bagian dari penguatan PSSI. Ini dikarenakan pasal tidak jarang PSSI Kabupaten Kota tidak sejalan dengan PSSI Provinsi karena ada perbedaan. Dengan kewenangan ini, maka PSSI Provinsi diperkuat antaranya untuk menentukan Ketua PSSI Kabupaten Kota, dan tidak lagi melalui pemilihan, tetapi secara berupa penunjukan langsung. Dan Ketua PSSI Provinsi bisa menerbitkan SK dan menunjukkan Ketua PSSI Kabupaten. Hadirin peserta kongres yang saya hormati, yang hari ini kongres biasa Asur PSSI Papua Barat sebanyak 30 peserta, terdiri dari 7 asosiasi PSSI Kabupaten dan 2 asosiasi yang telah validasi oleh PSSI, yaitu Asosiasi Futsal Provinsi dan Asosiasi Sepak Bola Wanita, dan terdapat juga 4 keanggotaan baru, yaitu Kejaksaan FC, Doberai FC, Ransigi FC, Persada FC, dan Bintang Timur FC yang menjadi anggota PSSI baru, dan kami akan mengusulkan pada bulan Juni nanti 2026 di Jakarta. Tahun ini jumlah peserta kongres meningkat menjadi 30 peserta dan menjadi momentum penting untuk konsolidasi dan evaluasi bersama demi mendorong pengembangan sepak bola di tanah Papua dan Papua Barat, khususnya pembinaan usia dini dan usia muda. Dan sepak bola adalah investasi nasional jangka panjang yang harus kita rawat dan kembangkan bersama. Keberhasilan sepak bola di daerah tidak terlepas dari pembinaan usia dini, usia muda yang berlatih berjalan secara rutin di masing-masing SSB, klub. Dan untuk itu mari kita bersama-sama menyiapkan para pemain di klub di Kabupaten Provinsi Papua Barat, dan rencana ini untuk prioritas kelangkaan tim Prapon tahun 2027 mendatang, dan juga ada agenda kompetisi tahun 2026 yang akan disampaikan pada kongres sore hari ini. Sebelum saya menyampaikan pesan saya hari ini, mungkin saya minta waktu 10 menit kepada peserta yang hadir untuk kita lihat bersama-sama perjalanan kami Asrop yang kurang lebih 4 tahun dari tahun 2022 hingga 2025. Untuk itu, Arif Fadil bisa putar biar kita bisa saksikan bersama-sama perjalanan kegiatan yang dilaksanakan oleh Asrop Papua Barat.
saya selaku Ketua Asprov PSSI Papua Barat mewakili Asprov PSSI Papua Barat yang sejak 2022 hingga 2026 terus berkomitmen memajukan sepak bola di Papua Barat melalui pembinaan wasit, pelatih, dan pemain usia dini, penyelenggaraan kompetisi, serta dukungan bagi klub dan SSB. Kami aktif bekerjasama dengan PSSI Pusat menghadiri berbagai agenda daerah dan mendorong pembangunan infrastruktur sepak bola. Hingga tahun 2025, kami terus bergerak maju melalui peningkatan kapasitas dan kolaborasi. Inilah perjalanan singkat kami untuk memajukan sepak bola Papua Barat. Asprov PSSI Papua Barat mengirim perwakilannya ke tingkat nasional Sulawesi 17 di Surabaya tahun 2022. Pada tahun 2022, saya selaku Ketua Asprov Papua Barat membuka secara resmi kursus wasit C2 dan C3 di Kota Sorong sebagai langkah awal meningkatkan kualitas perangkat pertandingan di wilayah Papua Barat. Masih di tahun yang sama, Asprov Papua Barat juga memberikan bantuan piala futsal kepada pemuda gereja di Kota Sorong sebagai dukungan nyata terhadap kegiatan olahraga masyarakat. Selaku Ketua Asprov, turut menghadiri undangan penyerahan hadiah bagi para pemenang turnamen sepak bola di Manokwari sebagai bentuk apresiasi kepada atlet daerah. Pada tanggal 23 bulan 9 tahun 2023, Ketua Asprov Papua Barat resmi menerima SK Ketua Asprov di Jakarta sebagai amanah untuk memajukan sepak bola Papua Barat. Asprov PSSI Papua Barat juga menyelenggarakan Piala Suratin untuk kelompok usia 13, 15, dan 17 tahun pada tahun 2022 dalam rangka pembinaan pemain muda. Technical Meeting Kejurnas Sepak Bola Putra dan Putri Piala Gubernur tahun 2023 mendampingi Ketua Poli Papua Barat Bapak Domingus Mandaca membuka secara resmi Kejurnas Sepak Bola di Stadion Sakir Manokwari. Penyerahan hadiah bagi pemenang turnamen Kejurnas Sepak Bola, membuka turnamen sepak bola Safkoka di Kota Sorong. Pada tahun 2023 dilaksanakan seleksi tim sepak bola Papua Barat untuk mencari talenta terbaik yang akan mewakili daerah. Setelah kurang lebih 15 tahun, akhirnya tim sepak bola Papua Barat berhasil lolos di Jayapura pada tahun 2023, sebuah pencapaian besar bagi dunia sepak bola Papua Barat. Asprov PSSI Papua Barat mengadakan kongres biasa di tahun 2023. Asprov PSSI Papua Barat menggelar Liga 3 Regional Papua Barat tahun 2023. Menyerahkan hadiah kepada klub sepak bola Persegaf menjuarai Liga 3 Regional Papua Barat tahun 2023. Hadir pada pelaksanaan khusus wasit C3 dan pelantikan askar Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2023. Menyerahkan askar Ketua Askar Kabupaten Teluk Bintuni disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni. Asprov PSSI Papua Barat bekerja sama dengan PSSI Pusat mendatangkan tim Sarang Garuda tahun 2023. Dilanjutkan dengan penyerahan SK Kabupaten Maeda pada tahun 2023 sebagai bagian dari penguatan kepengurusan daerah. Ketua Asprov PSSI Papua Barat memberikan mandat dan dukungan kepada Bapak Erick Thohir untuk maju sebagai Ketua Umum PSSI pada tahun 2023 di Bali. Bersama tim sepak bola PON Papua Barat, para pemain PON Papua Barat telah diorbitkan
ke Liga 2 dan 3 kompetisi nasional tahun 2025-2026. Pelantikan Ketua Asker Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan Piala Suratin Zona Papua Barat tahun 2025. Ketua Aspor PSSI menerima kunjungan dari tim BPKP untuk program Presiden Prabowo Subianto terkait penataan stadion yang ada di Papua Barat. Ketua Asprof menghadiri program khusus wasit Kabupaten Manokwari sebagai bagian dari pengembangan perangkat pertandingan. Membuka turnamen pembukaan Piala Suratin Piala Bupati Kabupaten Manokwari Selatan. Piala Bupati Kabupaten Teluk Bintuni untuk kategori Suratin U17, U15, dan U13 turut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kompetisi resmi Asprof PSSI Papua Barat. Bapak Gubernur Papua Barat membuka secara resmi Liga 4 Regional Papua Barat yang didampingi oleh Bupati Manokwari dan Ketua Asprof PSSI Papua Barat. Persipeda menjuarai Liga 4 Regional Papua Barat tahun 2024-2025. Grassroots kompetisi usia dini. Asprof PSSI Papua Barat melaksanakan kompetisi usia dini Piala Ketua Asprof sebagai wadah menemukan bibit pemain masa depan. Asprof PSSI Papua Barat melaksanakan kegiatan pengembangan SDM, wasit dan pelatih tahun 2025. Kursus wasit C2. Peserta melakukan fitness test. Para instruktur pelatihan C Diploma PSSI. Para peserta pelatihan C Diploma sedang mendengar arahan dari Konsapel. Peserta pelatihan C2 Diploma dari luar Papua Barat. Asprof PSSI Papua Barat juga menyerahkan bantuan jersey kepada SSB yang telah terdaftar secara resmi. Seluruh SSB penerima bantuan tersebut telah divalidasi oleh tim Member Development PSSI sebagai bagian dari sistem pembinaan berstandar nasional. Asprof PSSI Papua Barat bersama Kementerian PUPR bertemu dengan Gubernur Papua Barat bertempat di Hotel Ascot tanggal 8 Desember tahun 2020 membahas pembangunan stadion di Suswedi Manokwari, Papua Barat dan mendapatkan rekomendasi dari Bapak Gubernur. Asprof PSSI Papua Barat juga menerima kunjungan dari tim Member Development PSSI untuk memperkuat program pembinaan daerah. Untuk semua kegiatan itu, Ketua Asprof PSSI Papua Barat memberikan mandat kepada Sekretaris Menskun, Dirkom, dan Komite Media untuk mengikuti kegiatan Member Development di Jakarta pada bulan Desember tahun 2025. Member Development Desember tahun 2025. Kegiatan seluruh Sekretaris Asprof di Jakarta. Kegiatan Dirkom Asprof PSSI Papua Barat Jakarta 2025. Menskun Asprof PSSI Papua Barat. Komite Media PSSI Papua Barat mengikuti pelatihan broadcast dan workshop yang diselenggarakan oleh PSSI Pusat di Jakarta 2025. Perangkat pertandingan yang bertugas di Liga 4 Regional Papua Barat kompetisi 2024 sampai 2025. Demikian laporan kegiatan kami. Semoga upaya dan komitmen ini dapat terus memberikan kontribusi bagi kemajuan sepak bola Papua Barat. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Salam olahraga. Membangun dan persatukan generasi menuju Papua Barat yang aman, sejahtera.
Baik, terima kasih untuk perjalanan